Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghani anis syukri syakirin. Wal-ghani anil hamdil hamidin. Al-qail walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehat di subuh dan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini wujud dari syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, yang selalu didambakan oleh seluruh kaum muslimin, dibuktikan dengan animo, dengan antrian yang ribuan dari rukun Islam itu adalah haji. Walau yang pundamen sebenarnya adalah dua rukun Islam yang di awal, yakni syahadatain lalu sholat. Tapi yang apalagi di sekarang perhajian jelang Idul Adha, ramai sekali orang bicara tentang haji dan mendambakan kapan gilirannya. Nah, pagi hari ini pemirsa sekalian, kalau perintah Allah tentang haji itu ada sesuatu yang menjadi uzur syar'i, maka bagaimana solusinya? Apa jalan keluarnya kalau terhalang? Itulah sebabnya kita mengangkat tema badal haji. Pemirsa yang berbahagia, ini salah satu jalan yang melegakan kaum muslimin, bahwa kalau orang punya himmah yang luar biasa menyempurnakan keislamannya dengan mau menunaikan ibadah haji, tapi ada semacam kesabaran, ujian kesabaran. Apa itu? Di Indonesia harus siap antri minimal 13 tahun. Ada prediksi 20 sampai mendekati 30 tahun. Ini belum uzur namanya. Tapi agama sudah menegaskan, kalau Anda mau haji, jangan merasa rendah, karena sholat Jumatnya seseorang yang 40 kali tidak pernah putus, pahalanya sudah sama dengan ibadah haji. Ini satu. Yang kedua, kalau di tengah antrian yang panjang itu, sampai terjadi sesuatu uzur yang permanen, entah sakit, entah karena lansia dan segala macamnya, apalagi kalau meninggal, apa solusi dalam agama? Nah, ini yang menjadi kita mengangkat badal haji ini. Apa itu badal haji? Badal haji itu dari kata badala yabdilu badlan. Itu artinya mengganti. Itu. Badilun itu orang yang membantu, isim fa'ilnya, orang yang menggantikan seseorang apabila memenuhi syarat untuk diganti. Entah meninggal dunia, entah sangat lansia, atau penyakit yang menurut dokter tidak mungkin lagi menunaikan ibadah haji. Berarti tidak semua sakit langsung bisa dibadal, karena harus ada standarnya yang dipastikan sudah tidak bisa, biar pakai kursi, ditolong bagaimanapun
sudah tidak bisa. Ini bisa dibadalkan oleh badil namanya. Kalau yang digantikan adalah mabdul. Jadi isim maf'ul. Ini yang perlu. Jadi badal haji itu agak beda dengan rukun Islam yang lain. Kalau salat, kita awali. Syahadatain tidak ada istilah itu. Kapan orang tidak bersyahadat sendiri, tidak Islam. Salatnya juga begitu. Tidak ada istilah digantikan oleh keluarga kalau tidak salat. Kalau puasa, mulai bisa. Mulai bisa yang bersangkutan ganti sendiri, meleset dari waktunya. Namanya qadha. Ya. Kalau haji, ternyata boleh. Kenapa saya angkat ini pemirsa sekalian? Bolehnya di badal haji. Menarik memang, seluruh ajaran agama itu ada ujiannya. Ujiannya apa di sini? Potensi bisnis. Oleh karenanya kita sampaikan aturan-aturannya, syarat-syaratnya. Apa syarat? Kan dua ya. Mabdul adalah orang yang digantikan berhaji. Apa syaratnya? Kemudian apa syaratnya orang yang badil? Atau orang yang menggantikan seseorang untuk berhaji. Saya garis bawahi dulu pemirsa sekalian. Karena saya akan bedakan tadi, syahadat tidak ada istilah diganti. Tidak Islam orang kalau diganti syahadatnya. Salatnya juga begitu. Apa maksudnya ini? Karena ibadah ini Allah tegaskan dalam satu ayat. Wa allaysa lil insani, tidak ada balasan, tidak ada imbalan lil insani pada setiap manusia illa ma sa'a, kecuali yang dia usahakan sendiri. Kalau haji Ustaz, apa yang dia usahakan? Oh, ada usahanya. Itu yang akan kita bahas. Usaha dari orang yang akan digantikan haji itu jelas sekali. Penggantinya nanti itu hanya fisiknya semata. Fisik semata. Kenapa fisik semata? Biaya. Kalau anak-anaknya, kalau keluarganya. Berarti ada usaha yang bersangkutan. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tetapi kalau fisiknya digantikan karena sesuatu udzur, dan ada dalil yang kemudian menerjemahkan ayat tadi tentang badal haji itu, di situ bolehnya badal haji. Pahalanya jelas. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita sebut dulu siapa-siapa di antara kaum muslimin yang bisa dibadal atau diganti hajinya. Pertama, kita sebut berdasarkan hadis Bukhari, adalah orang yang sudah meninggal. Siapa ini? Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa ada seorang wanita dari Juhainah, dari kabilah ya. Di Arab itu kan banyak kelompok-kelompok, dari baik suku maupun ya kabilah di dalamnya. Beliau berkata bahwa sesungguhnya ibuku bernazar untuk haji. Bernazar, ya. Sudah mampu bernazar lagi. Tapi menurut dari suku Juhainah ini, ia meninggal sebelum sampai waktu pelaksanaan haji. Dia bernazar ini. Maka apa jawab Nabi SAW? Berhajilah untuknya. Berhajilah untuk ibu. Berarti ini keluarga yang gantikan. Apa penjelasan Nabi? Karena ini nazar tadi. Apakah
Tidakkah kamu tahu bahwa orang yang meninggalkan utang harus dibayarkan utangnya? Pertanyaan Nabi ini jelas. Tidak ada istilah tidak ganti kalau utang. Agama memandang nazar itu jadi ngutang. Maka hajikanlah. Siapa yang mengganti di sini? Keluarganya sendiri dari seorang perempuan yang menggantikan hajinya ibunya karena memang dia pernah mampu dan sudah nazar. Maka dibadal hajinya. Kita belum bicara orang lain karena ini keluarga. Ini hadis Bukhari. Itu yang pertama, orang yang meninggal ada kemampuan, ada keluarganya. Satu yang kedua, orang tua yang sudah sangat tidak mampu. Tidak mampu. Masih hadis Muslim dan dari jalur Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari Kas'am, dari suku-suku ini yang banyak menyampaikan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai Nabi, ayahku sudah wajib haji. Orang ini tahu ayahnya punya persyaratan untuk haji. Dia sendiri menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kuat karena dibesarkan oleh ayahnya. Tapi ayahku sudah tua sekali ya Rasulullah. Biar dikasih duduk di kendaraan, dulu kan onta. Itu sudah tidak bisa. Misalnya kalau kita ya poso kira-kira ya. Tersengal-sengal sekali napasnya kira-kira gitu. Bagaimana ini? Apa jawab Nabi? Hajikanlah dia. Ini masih keluarga. Kalau yang pertama tadi ibunya. Kenapa saya ambil ini dua-dua? Yang terbagus badal haji itu, baik yang sudah meninggal maupun yang tua, kalau terpaksa dibadalkan, maka tetap dari keluarganya. Yang terakhir, pelaksana badal haji untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya ini? Saya bacakan hadisnya dari Nabi SAW, masih riwayat Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki bertalbiyah didengar oleh Nabi SAW, labbaika an syubrumah. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu dari syubrumah. Oh, Nabi faham. Ini orang labbaika an syubrumah. Berarti bukan dia. Dia menghajikan orang ini. Ya. Jadi Nabi bertanya, siapa itu syubrumah? Orang ini menjawab, dia saudaraku wahai Nabi. Maka Nabi bertanya, kau sendiri apa sudah haji sebelumnya? Orang ini berkata, saya sendiri belum. Tapi saya sayang, ini luar biasa juga ini orangnya. Penduduk Madinah itu pemirsa sekalian, mendahulukan kepentingan orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sering mendahulukan kepentingan saudaranya muslim. Apalagi kalau ini saudara kandung. Ini saudaranya Syubrumah. Inilah yang mau dilakukan oleh saudaranya Syubrumah. Dia mau mendahulukan haji, mungkin kakak ini Syubrumah, karena tidak disebut di dalam, hanya disebut sebagai saudara. Mungkin kakaknya, boleh juga adiknya ya. Disayang sekali adiknya. Terbawa rasa, sudah meninggal ini saudaraku, ya Allah, biarlah duluan ku hajikan. Karena nak jawabannya saya sendiri belum wahai Rasul, maka Nabi bersabda, berhajilah untuk dirimu sendiri. Apa artinya? Tegas bahwa orang hanya bisa menghajikan orang lain, terutama saudaranya atau ibunya atau ayahnya, setelah dia berhaji. Belum menyebut orang lain. Maka apa artinya juga di sini? Makna yang kedua. Kalau satu kali perhajian
maka hanya satu haji. Orang ini tadi, saudaranya Syubrumah, diisyaratkan bahwa hari ini atau tahun ini, karena wukuf itu hanya satu kali. Kalau haji ya, beda dengan umrah nantinya pemirsa sekalian. Orang pergi haji hanya satu kali terhitung hajinya. Karena hajinya di Arafah hanya dihitung satu kali. Bisa enggak? Misalnya begini, dia pernah berumrah. Program yang 12 hari. Kalau umroh itu selalu selesai begitu berihram di miqat, masuk proses tawaf di dalam sampai proses seluruhnya selesai untuk ibadah umrah, begitu tahallul selesai. Istirahat sejenak, ngambil lagi niat umrah untuk yang berikutnya, itu bisa. Apa maknanya ini? Kalau ada orang yang pergi berhaji tidak sama dengan umrah tadi, mumpun di Makkah deh, berkali-kali bisa mengganggu proses ibadah haji lainnya yang begitu harus rapi karena demi keselamatan jutaan kaum muslimin. Kalau ada proses yang melebihi ini, jangan dikira karena tamak, apalagi ini bukan bisnis. Apalagi dia bilang, kan ibadah, biar mati dalam ibadah. Tidak begitu. Memaksakan. Dan memang tidak bisa, karena kalau haji, satu kali tawafnya, sa'inya dan segala macamnya itu, akhirnya dihitung satu haji pada saat wukuf di Padang Arafah. Berarti tidak boleh seseorang misalnya pergi haji, berniat juga untuk ayahnya yang tahun itu. Tidak boleh. Kenapa ayahnya? Dia ingat kalau sakit. Makna langsungnya adalah orang menunaikan ibadah haji hanya satu dalam satu periode perhajian. Jelas dari sini pemirsa sekalian. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah dalam Islam itu senantiasa niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak godaan? Yang paling besar godaannya itu adalah ibadah haji, terutama bicara pada saat badal haji ini. Nah, saya sebutkan pemirsa sekalian. Apa syarat badil? Kan boleh kan? Syarat yang menggantikan haji itu dia sudah berhaji sendiri, kita sudah sebut tadi. Pasti dia yang sudah pernah berhaji sendiri. Itu satu. Yang kedua, kita ungkap saja karena ini sudah mafhum. Pertama, dia Islam, balik, berakal, dan kuat. Ya mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat yang jelas. Maksudnya niat yang jelas, bahasa jangan saya pakai. Tidak boleh orang bertugas haji campur niatnya dia dengan menghajikan orang. Tidak boleh. Jadi begini pemirsa sekalian, itulah sebabnya petugas haji ada prinsipnya begini. Ibadahku adalah mensukseskan hajinya seseorang. Kan begini, kalau petugas haji itu terutama ketua kloter, itu boleh yang belum haji. Ini bukan membadalkan ya. Nah, jangan sampai dia juga niatnya mendahulukan pelayanan pribadinya, mengabaikan tugas hajinya yang dia kawal. Ya, jadi dia bukan pergi haji, dia pergi bertugas. Untungnya berkah dari Allah atas kerjasama pimpinan, dikasih izin, bisa berhaji karena mendampingi.
Apa kaitannya dengan badal haji? Kalau badal haji, dia satu niatnya. Tegasnya begini. Hanya badan kita saja, tenaga kita saja yang berjalan. Niatnya seperti yang dilakukan oleh saudaranya Syubrumah. Labbaika Allahumma, jadi ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk berhaji atas nama siapa? Misal, kalau si Abdullah atau si Khalis, misal ini, maaf ya yang sama namanya, sudah pernah berhaji. Apalagi dia misalnya di travel. Kalau dia nanti diamanahi oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh saudaranya, maka jangan lupa yang diniatkan adalah nama itu. Jadi seluruh proses haji atas nama itu. Apa-apa yang diniatkan atas nama orang itu. Dan syarat selanjutnya adalah jangan niatkan komersil. Walaupun siapa yang membadil atau mengganti seseorang haji itu berhak mendapatkan apa akomodasi segala macam. Saya kasih contoh. Sekarang ini kan banyak orang yang mengkursus anaknya agar bisa kuliah di Timur Tengah. Misal ini. Anaknya kebetulan kuliah di sana. Niatnya dulu waktu sehat, mudah-mudahan anak saya semester 2, semester 3 bisa ketemu di Makkah. Tapi takdir Allah lain. Dianya sakit. Sampai proses pemberangkatan. Tidak bisa berhaji. Sepakat keluarga. Tidak apa-apa. Boleh. Ini imam-imam mazhab ada beragam pendapat di sini. Tapi seluruh imam membolehkan, bahkan ada yang mewajibkan untuk dibadal. Siapa yang mewajibkan? Taruhlah misalnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Itu wajib, ada hukumnya badal haji. Khusus yang ini saya lanjutkan tadi pemirsa sekalian, karena ini berhitung biaya. Orangnya di Makkah, maka biayanya pasti ringan. Karena minimal biaya berangkat tidak. Kan sudah lumayan itu. Biaya pemberangkatan itu sudah hampir 10 juta itu biaya berangkatnya saja. Jadi kalau orang yang anaknya di Makkah dibadal hajikan, tinggal proses mulai tawafnya sampai seluruh yang ada di Makkah sampai wukufnya itu meniatkan saja siapa yang dia badalkan. Yang menjadi tantangan pemirsa sekalian, saling mengingatkan karena ini agama. Saya katakan dari awal tadi, ini ibadah kepada Allah. Tapi ada tantangan, di dalamnya ada peluang yang menggoda. Karena perjalanan haji yang sekitar 90 juta, begitu disubsidi oleh pemerintah tinggal 60-an juta, itu yang dibayar oleh jamaah reguler. Kalau ini disampaikan kepada orang bahwa membadalkan haji keluarganya, jangan niat yang komersil terlalu dominan. Itulah sebabnya Imam Malik tidak mewajibkan, hanya karena catatan khawatir jangan-jangan godaan ini dikomersilkan oleh individu misalnya atau lembaga misalnya, dia komersilkan sehingga berpotensi niat haji ada tercampur, boleh jadi apalagi kalau sampai 2-3. Na'udzubillah, kalau dibilang anda apa-apa, si Anu membadal hajikan ke saya, si A, si B kan tidak tahu bahwa si A juga membadalkan. Lumayan ini. Na'udzubillah, tapi insya Allah kita selalu harus husnudzon bahwa seseorang yang badal haji itu pastilah yang sangat pengalaman
dan sudah tahu tata cara serta hukum istita'ah dalam pelaksanaan ibadah haji. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.